common sense atau logika yang akan ngebantu lo memahami apa itu atau seperti apa itu pembiasan. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu, kalau misalkan ada orang lari di atas tanah yang mediumnya tuh udara, dibandingin sama orang yang lari di air, di dalam air ya, maksudnya bukan di atas air. Kalau di atas air ya mediumnya sama aja udara. Nah, kira-kira bakal cepetan yang mana nih? Cepetan orang yang lari dengan mediumnya udara ya, mediumnya udara gitu ya. Kenapa? Ya karena partikel-partikelnya udara ini jauh lebih mudah digeser dibandingkan dengan partikel-partikelnya air gitu ya. Karena air lebih massa jenisnya lebih padat, dia lebih rapat ya, lebih rapat dan yang pasti lebih padat daripada udara. Nah, jadi lebih susah kita menggeser molekul-molekul air dibandingkan dengan molekul-molekul udara. Nah, itu common sense pertama yang bakal kita pakai. Nah, sekarang yang kedua. Misalkan gue punya dua mobil ya. Gue punya dua mobil, terus... Oh, bentar. Ini gue geser dulu. Nah, misalkan gue punya dua mobil. Sekarang lo lihat dulu mobil yang pertama. Misalkan di sini ada jalanan miring. Ya, jalanan miring, tapi mobilnya masih di aspal gitu ya. Mobilnya masih di aspal. Nggak usah lah. Dibandingin sama mobil yang kedua nih, mobil yang kedua misalkan ya satu bannya nih udah masuk ke rumput-rumput misalkan, itu rumput-rumput ya. Nah, ini bakal apa nih yang terjadi nih? Nah, ketika bannya ini nginjek rumput-rumput, dia akan melambat ya otomatis. Ban yang ini melambat, tapi ban yang satu lagi nih, ban yang ini bakal lebih cepat kan? Bakal maksudnya kecepatannya tetap sama kan di saat ban yang ini melambat gitu ya. Ini tetap aja sama kan. Implikasinya apa? Ya mobilnya bakal muter ya jadinya ya. Mobilnya bakal muter atau lebih cepat sebelah. Jadi dia geraknya kira-kira begini. Gitu. Ya. Nah, itu tuh common sense yang kedua. Nah, bisa kita pakai kayak gimana sih? Nah, kalau lo pernah denger katanya Einstein tuh Einstein tuh nurunin persamaan relativitas karena dia berimajinasi seakan-akan dirinya tuh mengendarai cahaya. Nah, untuk memudahkan lo memahami masalah pembiasan, lo bisa pakai imajinasi yang sama nih, seakan-akan lo mengendarai cahaya gitu. Nah, sekarang mengenai pembiasan. Misalkan di sini gue punya medium air ya. Ya, ini air. Air terus di atasnya itu udara. Udara. Terus di sini ada cahaya yang masuk ya. Cahaya di I itu. Terus gue gambarin dulu di garis normal ya. Eh, nah kira-kira begitu. Terus di sini ada sudut datangnya ya. Nah sekarang di titik ini coba lo bayangin pakai mobil yang tadi yang gue bilang ya. Ini mobil, ya, bannya gue lebay-lebayin ya. Gitu. Nah ban yang ini tuh udah masuk ke air nih. Airnya mana ya? Nah, kira-kira gitulah. Udah masuk air nih, berarti ban yang ini kan udah melambat. Sedangkan ban yang ini kecepatannya tetap. Ban yang ini kecepatannya tetap kan? Akibatnya apa yang terjadi? Nah, akibatnya dia jadi yang harusnya arahnya ke sana, dia bergeser ya jadi begini. Gitu. Nah, inilah yang terjadi pada cahaya di sini gitu. Dia jadi belok gini. Nah, di sini adalah cahaya yang dihasilkannya. Dan di sini adalah theta R-nya. Nah, ini tuh mengikuti hukum Snellius. Hukum Snellius. Snellius. Kita pakai nama internasionalnya aja ya. Hukum Snell. Yang bunyinya, hukum Snell yang pertama itu apa? Sudut datang, sudut bias, dan garis normal bertemu pada satu titik. Nah, titik yang ini nih.
gitu ya. Terus hukum Snell yang kedua apa bunyinya? Cahaya yang datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat dibiaskan mendekati garis normal, dan berlaku sebaliknya ya, kalau dari rapat ke renggang dia dibiaskannya menjauhi dari garis normal. Nah, itulah bunyi dari hukum Snell. Nah, sekarang gue mau menurunkan rumusnya atau implikasi matematis dari hukum Snell. Nah, persamaan Snell. Nah, sekarang coba kita analisa dulu nih. Kita analisa dulu gambar ini. Nah, kira-kira gini ya. Di dalam botol ini di sini ada udara, kemudian di sini tuh ada air. Nah, misalkan ini by the way ini batang pohon ya, batang. Gue waktu ngambil batang ini sampai diliatin orang-orang. Ya, demi nunjukin ini ya. Oke. Di sini ada sudut datangnya theta i, kemudian dibiaskan nanti sama air jadi theta r. Nah, berdasarkan persamaan Snellius, nah sebenarnya dia turunan dari kecepatan ya, tapi nanti dapat persamaannya adalah sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Nah, theta satunya yang mana? Dalam hal ini adalah I nih, theta I. Theta I. Atau dari medium pertama gitu ya. Dibagi dengan V. V-nya tuh apa tuh? V-nya itu adalah kecepatan cahaya yang merambat pada medium udara gitu. I gitu. Nah, terus sin theta 2-nya itu adalah sama dengan theta R ketika menjalar di medium yang kedua gitu ya. Kecepatannya juga didefinisikan sebagai kecepatan cahaya ketika merambat pada medium kedua ini atau air, VR gitu ya. Nah, kemudian indeks bias. Nah, berdasarkan hukum Snellius, indeks bias adalah kecepatan cahaya pada vakum dibagi dengan kecepatan cahaya yang merambat pada medium. Indeks bias medium ya, gitu. Nah, berarti apa nih? Ini bisa kita ubah jadi V pada medium sama dengan C per indeks bias pada medium tersebut. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai sin theta I per VI-nya kita ganti jadi C per NI ya. C per NI. Nah, berarti yang ini naik ke atas kan ya. Nah, ini sama dengan sin theta R per C. Ya, di sini udah kita naikin ya. NR. Oke, sebentar. Ini kita naikin dulu. Dikali NI per C. Nah, berarti apa nih? Kedua ruas bisa kita kalikan dengan C. Sehingga kita peroleh sin theta I kali NI sama dengan sin theta R kali NR. Nah, dua inilah yang disebut dengan persamaan Snell. Oke.